Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wassalam ala rasulillah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita berjumpa secara virtual dalam kelas-kelas retorika dakwah. Ini adalah mata kuliah retorika dakwah, yang dimana pada pertemuan ini saya mencoba memberikan pengantar retorika dakwah. Jadi ada dua hal pembahasan, yaitu retorika dan dakwah. Pertanyaannya kemudian, apakah ada kaitan antara retorika dengan dakwah, dan mengapa dakwah membutuhkan retorika, dan apa itu retorika? Ini akan memberikan gambaran secara umum tentang bagaimana kaitan antara retorika dengan dakwah. Setidaknya di dalam Al-Quran itu sendiri banyak sekali yang bicara tentang hal-hal mengenai retorika. Ketika retorika didefinisikan atau dimaknai sebagai suatu seni dalam berbicara, atau dengan kata lain, retorika merupakan kemampuan seseorang berbicara, tetapi bukan sekedar berbicara, tetapi ada seninya di dalamnya, atau ilmu tentang bicara. Itu akan saya jelaskan sebentar. Tetapi setidaknya ada satu ayat yang ini banyak ayat, banyak sekali ayat di dalam Al-Quran bicara tentang pembicaraan atau lisan. Tapi saya kutip di sini ada satu ayat yang mengandung 3 unsur pembicaraan di dalamnya, yang masuk dalam retorika, baik itu retorika dalam perspektif Islam maupun retorika dalam perspektif Barat. Seperti misalnya dalam surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 125, yaitu dengan bunyinya yang sering dikutip oleh para mubalik, sering dikutip oleh para penceramah, para dai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Jadi artinya, serulah mereka ke jalan Tuhanmu dengan penuh hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah dalam perspektif orang-orang sufi yaitu adalah kearifan. Nah, serulah mereka. Jadi kita diajak menyeru mereka lebih kepada pembicaraan, lebih kepada lisan kita untuk menyeru mereka. Kemudian wal mau'izatil hasanah, dan pelajaran yang baik. Jadi ada pelajaran-pelajaran yang baik disampaikan. Itu poin kedua dalam ayat ini. Dan poin ketiga yaitu wajadilhum billati hiya ahsan. Bantalah atau debatlah mereka dengan cara yang baik. Nah, metode bantah dan debat ini adalah bagian daripada retorika yang akan dibahas oleh kelompok-kelompok selanjutnya. Kelompok retorika ini akan dibahas, tema itu ada. Nah, 3 kategori dalam menyampaikan dakwah ini dalam surah An-Nahl ayat 125 ini. Ada 3 unsur pokok pembicaraan di situ, dan inilah akan menjadi pengantar saja pada kesempatan ini. Tetapi lebih kita bercakapkan dulu tentang retorika. Nah, pertanyaannya adalah, apa itu retorika? Retorika merupakan ilmu bicara. Jadi di sini bukan sekedar bicara. Salah satu keunikan manusia adalah diberikan kemampuan berbicara, kemampuan menyampaikan isi pikiran, isi hati, yang berbeda dengan makhluk lain, termasuk binatang yang tidak mampu mengungkapkan isi hatinya secara lisan dan pikirannya. Manusia memiliki keistimewaan ini. Tetapi bukan sekedar berbicara saja kalau dalam kategori retorika, tapi ada ilmunya, atau seni penggunaan bahasa yang efektif. Ini salah satu pendapat bagaimana menggunakan efektif dalam berbicara gitu.
dalam sejarah bahwa kemajuan bangsa barat itu bukan sekedar kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan saintifik dan sebagainya, tetapi banyak juga dipengaruhi oleh retorika, yaitu kemampuan berbahasa. Itu hal yang berpengaruh juga kepada orang-orang barat, mereka mengalami kemajuan ya. Itu karena mengembangkan potensi itu. Retorika mengembangkan potensi akal, potensi hati ya, di dalam diri manusia itu. Nah, di Indonesia sendiri, coba kita bandingkan, di Indonesia sendiri retorika ini sering dianggap sesuatu yang rendah, dianggap sesuatu yang propaganda, dianggap negatif. Ini yang menjadi persoalan di dalam keindonesiaan kita. Retorika, padahal retorika ya, itu merupakan pemekaran bakat-bakat tertinggi manusia, di mana rasio cita rasa, ungkapan hati, ungkapan perasaan itu bersemi di dalam diri manusia. Jadi retorika ini pada intinya, pada hakikatnya sesungguhnya pengembangan atau pemekaran bakat-bakat terpendam dari sisi kemanusiaan kita. Ya, itu sebabnya di Barat ya, atau misalnya di Amerika diulas oleh Jalaluddin Rahmat, bahwa kampus-kampus di Amerika itu mata kuliah retorika merupakan mata kuliah wajib di semua jurusan ya. Di setiap jurusan di Amerika itu ada mata kuliah retorika. Nah, beda di Indonesia. Di Indonesia retorika kadang-kadang cuma dipelajari di Fakultas Sastra Arab ya, atau Fakultas Adab, atau Fakultas Budaya Bahasa. Itu pun terpinggirkan. Di mata kuliah yang lain atau jurusan-jurusan yang lain jarang ada retorika ya. Dan kita apresiasi di Fakultas Dakwah YAIN Salatiga ini ada mata kuliah retorika. Nah, semoga mata kuliah ini bisa lebih mendalam lagi menggali potensi setiap mahasiswa ya, atau generasi muda. Kita bayangkan bahwa misalnya dalam buku Retorika Modern ya, ini kebetulan Jalaluddin Rahmat alumni dari Amerika juga dan pernah mengajar di Amerika dan juga pernah mengajar retorika di sana. Bahkan buku Retorika Modern itu disusun oleh mahasiswa-mahasiswa mereka ya. Jalaluddin Rahmat menulis itu dan dikumpulkan oleh mahasiswa-mahasiswa mereka di Amerika, diberi judul Retorika Modern ya. Dan itu kita pakai juga dalam perkuliahan ini ya, seperti ini sudah di berbahasa Indonesia, Retorika Modern Jalaluddin Rahmat. Nah, ini mengungkapkan bahwa di Amerika setiap jurusan itu wajib ada mata kuliah retorika. Kemudian di perspektif yang lain ya, bagaimana di tempat-tempat yang lain, misalnya dalam buku Retorika Kaum Bijak juga diungkapkan ya, bahwa di Amerika sendiri itu juga ada program mendidik mahasiswa untuk memiliki kapasitas pribadi yang bisa dikembangkan secara dinamis, di mana retorika diajarkan membangkitkan daya hidup dan daya kesungguhan mahasiswa dengan menganalisis daya juang para tokoh dan ungkapan-ungkapan bijak mereka. Jadi ada ungkapan-ungkapan bijak para tokoh dalam retorika di Amerika, di mana yang menjelaskan ini alumni dari sana ya, dia dari kampus Amerika, Profesor Azhar Arsyad, mantan rektor UIN Alauddin Makassar. Ini bukunya yang ketika saya dulu masuk kuliah 2009 di UIN Alauddin Makassar, ini pengembangan intelektual itu sendiri dan pencerahan ya, disebut sebagai PIKI waktu itu, pencerahan iman dan keterampilan hidup ya. Ini bukunya sendiri, Retorika Kaum Bijak ya. Ini diungkapkan di kata pengantarnya bahwa ungkapan-ungkapan para tokoh-tokoh bijak ya, untuk membangkitkan daya juang mahasiswa di Barat, terutama di Amerika, itu diajarkan ya. Jadi dua tokoh di Indonesia ini yang alumni dari sana
mengatakan bahwa retorika adalah mata kuliah paling pokok dalam perkuliahan atau mata kuliah wajib di Amerika untuk membangkitkan daya mereka, kreativitas mereka, rasio mereka ya, ungkapan hati dan kreativitas yang lainnya. Nah, saudara, bahwa mari kita menjadikan retorika ini bagian pokok dalam kehidupan kita. Karena kita pahami bahwa di barat itu kadang-kadang sebenarnya ilmu pengetahuannya biasa-biasa saja, tetapi kemampuan mereka dalam menyampaikan ya, kemampuan mereka dalam retorika, kemampuan mereka dalam menjabarkan itu meyakinkan, dan itu yang sangat penting dalam retorika. Ya, kadang-kadang di negara kita mungkin ilmu pengetahuannya bagus, ya, gagasannya sangat bagus, tapi cara menyampaikannya itu yang membosankan. Mungkin berbicara juga statis, membosankan. Orang nggak mendengar ya, susah mendengarnya. Di barat itu kita kenal bahwa mereka punya kemampuan dalam mengartikulasikan suatu ilmu pengetahuan untuk meyakinkan para pembaca, meyakinkan para pendengar. Dan ini adalah kekuatan yang dimiliki. Karena memang diajarkan sejak dari kecil sampai perguruan tinggi, diajarkan tentang seni berbicara. Pada mata kuliah ini, saya sangat mengapresiasi bagaimana kombinasi antara dakwah dengan retorika itu sangat penting ya, karena tidak sedikit para dai menyampaikan ajaran-ajaran Islam tidak dengan penuh ilmu pengetahuan dan ilmu tentang bicara yang baik ya. Sehingga audiens itu tidak bisa menerima secara baik. Nah, retorika ini pula, kemampuan berbicara ini pula mengangkat harkat dan martabat manusia. Bahkan ada ahli yang mengatakan bahwa retorika ini membebaskan manusia dari posisi budak menjadi diri terhormat. Jadi kehormatan seseorang juga ditentukan oleh bahasa. Ya, ada bahasa kelas-kelas rendah. Ya, kita mungkin di Indonesia ada pembahasan bahasa sehari-hari. Bahasa sehari-hari ini juga menggambarkan kelas seseorang. Dia kelas intelektual, kelas terhormat, atau kelas bawah, kelas budak, ya kelas-kelas orang-orang bawahan. Dan berbicara sangat diperhatikan juga di Indonesia ini ya. Dan bisa membebaskan para budak menuju ke orang-orang terhormat ya, melalui dengan bahasa. Nah, di Indonesia masih kurang diapresiasi. Bahkan kadang-kadang retorika dipinggirkan, atau kadang-kadang dijadikan guyonan maupun keseriusan ketika menyatakan misalnya seperti ini, wah itu hanya retorika. Wah, seolah-olah retorika adalah ilmu propaganda, ilmu kebohongan, ya, ilmu yang sesuatu yang rendah. Inilah sangat berbeda dengan orang-orang Barat ya, yang memandang retorika merupakan bagian dari pengembangan berbagai potensi dalam diri seseorang. Di Indonesia sering kita mendengar orang, wah itu hanya retorika, ya. Mungkin kata-katanya yang manis dan sebagainya, hanyalah dianggap sesuatu yang biasa ya, sesuatu pinggiran, bahan-bahan olokan, bahan-bahan ejekan. Ini yang bagi saya merusak dalam ilmu yang sangat penting ini. Nah, bagaimana sendiri asal muasal dari retorika itu atau sejarah retorika? Nah, bicara tentang dakwah dalam perspektif Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad beserta para sahabat yang diteruskan sampai kepada kita, jauh sebelum kedatangan Islam, retorika telah menjadi ilmu yang sangat dinamis di Yunani, di Romawi, kemudian masuk ke Eropa ya. Nantinya disebut sebagai retorika modern. Tapi sejarah retorika itu sudah dimulai sejak 5 abad sebelum Masehi.
Nah, dakwah Islam itu sendiri itu pada abad ke-7 Masehi. Jadi ada sekitar 1200 tahun kehadiran Nabi Muhammad membawa Islam sebagai ajaran, sebagai agama. Islam sebagai agama dibawa oleh Nabi Muhammad itu pada abad ke-7, dan tentu menyampaikan agama ini penuh dengan retorika yang cukup baik oleh Nabi dan para sahabat, sehingga hanya dengan waktu 10-an tahun misalnya di Madinah, kemudian di Mekah, atau hanya sekitar 20-an tahun, dakwah itu diterima oleh seluruh dunia sampai hari ini sudah ribuan tahun. Bayangkan bagaimana retorika yang mereka gunakan dalam meyakinkan para pendengarnya, para audiensnya. Itu luar biasa ya. Maka Michael Herr yang menulis buku 100 tokoh yang berpengaruh di dunia menempatkan Nabi Muhammad sebagai tokoh nomor 1 di dunia. Karena itu tadi alasannya, tidak ada ajaran apapun yang hanya menggunakan waktu puluhan tahun mampu menggerakkan, mampu menyampaikan gagasannya ke seluruh dunia sampai beribu-ribu tahun lamanya. Kita pahami di dunia ini atau belakangan ini ideologi itu banyak yang runtuh, hanya bertahan 100 tahun, 200 tahun, maksimal 300 tahun runtuh. Nah, ini ribuan tahun hanya diungkapkan beberapa tahun saja. Artinya luar biasa dalam retorika mereka yang digunakan, terutama retorika dakwah. Tetapi pada abad ke-7 Masehi ini, 1200 tahun sebelumnya retorika telah dikenal di Yunani, yang sering digunakan oleh kaum sofis. Kaum sofis ini salah satu kelompok yang mengatasnamakan dirinya orang-orang bijak, tetapi menyampaikan ilmu pengetahuan ke orang-orang dengan cara demokrasi, dengan cara demokrasi, menyampaikan pengetahuan mereka tentang politik pemerintahan melalui jalur demokrasi, yaitu pemilihan dilakukan secara terbuka oleh rakyat, di mana calon pemimpin itu menyampaikan gagasan bagaimana kemampuan mereka meyakinkan publik. Nah, jadi retorika ini telah dimulai di abad sebelum Masehi, 5 abad sebelum Masehi. Bagaimana cara membujuk rakyat, entah itu memutarbalikkan fakta di waktu itu, ini di masa kaum sofis dia tidak terlalu mempedulikan kebenaran. Yang dianggap benar adalah bagaimana dia mampu meyakinkan orang dan memiliki pendukung yang banyak melalui dengan retorika mereka. Itu sebabnya berbondong-bondong orang di waktu itu mempelajari retorika, karena ini seni berbicara dan seni berdebat dan kemampuan berpidato. Nah, tokoh sofis ini dipelopori oleh misalnya Georgias itu pada tahun 480 sampai 370 sebelum Masehi, disebut sebagai guru retorika pertama di dunia. Guru retorika pertama di dunia yaitu Georgias, tokoh dari kaum sofis. Nah, dialah yang memperkenalkan cara-cara pemerintahan demokrasi, yaitu dipilih oleh rakyat, bagaimana calon pemimpinnya itu mampu berbahasa dan meyakinkan orang. Dan kebenaran itu dianggap benar ketika mampu membuktikan menang dalam berbicara, menang dalam pembicaraan, menang dalam perdebatan. Beda dengan Protagoras, ini adalah kaum sofis juga, agak berbeda dengan Protagoras, memandang retorika sebagai keindahan bahasa. Jadi ada keindahan dalam berbahasa, ketika menyampaikan suatu bahasa ada seninya, ada keindahannya. Itu yang disebut sebagai retorika bagi Protagoras. Sokrates sendiri adalah bagian daripada bukan dari kaum sofis, tapi dari para filsuf, dari filsuf yang berjuang juga dalam kehidupannya dan memiliki pandangan sendiri tentang retorika dan kebenaran. Sokrates mengatakan demi kebenaran dalam dialog sebagai tekniknya. Jadi
Dia mengatakan bahwa retorika merupakan cara pengungkapan kebenaran melalui dengan dialog. Ya, jadi berbicara juga ini dialog. Nah, Aristoteles juga berbeda pandangan dalam melihat retorika atau dalam mendefinisikan retorika, membuktikan maksud pembicaraan. Nah, bagi Aristoteles, karena ini Aristoteles dikenal orang yang empiriknya, selalu hal-hal pembuktian. Dan itu juga salah satu bukunya nanti akan kita pakai juga. Ini juga bapak retorika, tapi bukan guru retorika pertama, tetapi dia memiliki akademi dan menulis buku cukup banyak dalam filsafat. Dan ini buku retorika sampai hari ini terus dicetak ulang ya. Ini sudah sekian ribuan tahun yang lalu ya. Ini karena sebelum Masehi ya. Ini retorika ya. Ini retorika seni berbicara, ditulis oleh Aristoteles. Ini juga bagian pembahasan kita dalam mata kuliah ini ya. Ini referensi. Nah, itu tadi di Yunani. Bagaimana di Romawi? Jadi retorika ini berkembang juga di Romawi, agak belakangan, maksudnya didahului oleh orang Yunani. Cicero, kita kenal dalam ilmu retorika atau sejarah retorika, Cicero tidak bisa dilepas dari percakapan retorika. Pada tahun 106 sampai 43 sebelum Masehi, bukunya yang sudah diterjemahkan yaitu Seorang Orator yang Ulung. Dia menulis buku, ya. Cicero ini tokoh filsuf dan tokoh ahli debat, ahli retorika, menulis buku yang sudah diterjemahkan itu yang berjudul Seorang Orator yang Ulung. Jadi judulnya saja sudah ada gambarannya bahwa ini percakapan yang luar biasa ya, seni berbicara, seni berdebat, seni menyampaikan pikiran-pikiran. Bagi Cicero, retorika merupakan meyakinkan dengan mencerminkan kebenaran dan kesusilaan. Jadi ada nilai-nilai etika di dalamnya, ada nilai-nilai di dalamnya yang dicerminkan dalam percakapan ya. Nah, kemudian pelaksana retorika ya. Nah, dalam pelaksana retorika, bagi orang-orang dulu ya, dalam mengurai retorika, bisa disebut sebagai retorika klasik, karena sekarang sudah ada retorika modern. Mencari bahan dan tema, kemudian bukti-bukti yang dibahas. Jadi di dalam menyusun pidato atau menyusun ceramah ya, atau menyusun ungkapan-ungkapan di waktu itu atau acara-acara tertentu, maka hal yang pertama adalah dilakukan mencari bahan dan tema, kemudian bukti-bukti dibahas. Jadi bukan sekedar ungkapan semata, tapi ada bukti-bukti yang ditulis di situ. Poin A, mendidik ya. Nah, retorika ini di masa klasik dia diorientasikan untuk mendidik, kemudian membangkitkan kepercayaan, dan yang ketiga menggerakkan hati. Jadi ada 3 poin pokok di dalam retorika di masa klasik, yaitu dipakai untuk mendidik para audiens ya, mendidik para pendengar. Yang kedua, membangkitkan kepercayaan. Kalau ini ditarik dalam dunia dakwah, ini luar biasa ya. Jadi ketika memberikan penyampaian dakwah atau ayat-ayat maupun percakapan-percakapan dalam Islam, kita mendidik, di samping mendidik juga memberikan kebangkitan kepercayaan, kemampuan untuk meyakinkan orang dan menggerakkan hati. Nah, ini yang susah, menggerakkan hati. Para retorikawan dulu ya, itu mampu menggerakkan hati. Kemudian retorika klasik yang lainnya, kecakapan, membangun kecakapan. Yang pertama tadi itu mencari bahan-bahan, yang persiapan bahan-bahan dan penuh dengan empiris, ada bukti-bukti ya. Jadi memberikan kepercayaan kepada publik itu juga disertai dengan bukti-bukti. Jadi dalam menyusun misalnya retorika dakwah, jangan hanya sekedar ayat, hadis, ungkapan-ungkapan para tokoh, tapi juga dibarengi dengan bukti-bukti empiris masa kini. Jadi ada dialog antara ayat dengan realitas atau ayat dengan konteks masa dulu dan masa kini. Kemudian poin yang kedua, kecakapan dalam retorika atau dalam berpidato, yaitu ada pendahuluan, kemudian pemaparan, pembuktian, pertimbangan, dan penutup. Nah,
Jadi ada pendahuluan, diberikan pendahuluan gambar umum, ada pemaparan, dipaparkan, tetapi disertai dengan pembuktian. Ada bukti-bukti empiris, mungkin masa kini dipenuhi dengan jurnal-jurnal. Jadi kalau misalnya orang berkhutbah, khutbah Jumat, untuk menggunakan teknik retorika para kaum klasik ya, maka kita menggunakan jurnalnya, data-data terbaru. Jadi bukan sekedar opini yang dikeluarkan, bukan sekedar pendapat para pendai, baik itu khutbah Jumat, ceramah-ceramah di masjid, ceramah-ceramah di majelis dan sebagainya, sertakan dong dengan jurnal-jurnal penelitian-penelitian terbaru supaya ada dialog antara ayat itu dengan realitas. Nah, ketika ada perbedaan, nah disinilah menarik nanti digali. Mungkin ada kesalahan kita memahami Quran, hadis, atau risalah-risalah dengan penemuan-penemuan terbaru. Dan metode ini adalah metode retorika. Metode retorika yang bukan hanya sekedar berbicara, tapi juga ada basis data dalam menyampaikan gagasan untuk meyakinkan para audiens, untuk meyakinkan para pendengar.